Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Shalom, shalom jemaat Tuhan. Shalom, ya berapa banyak dari kita tetap merasakan kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya, luar biasa Tuhan kita baik. Mari Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur dan berdoa syafaat bersama untuk membuka ibadah pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan Tuhan buat kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena hebat atau gagah kami Tuhan, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami Tuhan, untuk pekerjaan dan bisnis kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau memegang janji-Mu Tuhan, karena Engkau berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan demi kemenangan. Kami mengimani janji engkau Tuhan. Di tahun ini Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Hidup kami akan berkemenangan Tuhan. Dan di tahun amanat agung ini Tuhan, ini kami Tuhan, kami siap diutus Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau berdiri juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah dari Sabang sampai Merauke terjadi lawatan Tuhan. Biarlah setiap lutut akan bertelut. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya di tengah goncangan ekonomi, di tengah goncangan politik dan keamanan dunia, kami deklarasikan Indonesia tetap aman, Indonesia tetap stabil, Indonesia akan terus maju karena ada tangan Tuhan yang kuat menjaga bangsa kami Indonesia. Kami bersatu hati berdoa buat pemimpin kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan turun pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa negara. Setiap program-program yang dicanangkan, Tuhan yang akan membuat berhasil. Dan Indonesia akan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga rindu Tuhan berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko. Dan gembala CK7 kami yang terkasih Dr. Yanto. Tuhan, Engkaulah perisai dan penolong buat kedua hamba-Mu ini. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini menjadi lebih dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Biarlah melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa bertobat. Kami mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari generasi Yeremia yang ada di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya, mari kita topang anak-anak kita doakan. Tuhan, Kau melihat generasi Yeremia, generasi muda yang Kau janjikan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Jadikan generasi muda ini hidupnya kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Melalui generasi ini Tuhan, kami akan melihat terjadi banyak terobosan, terjadi akan penuaian jiwa-jiwa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah engkau generasi Yeremia ada di tangan Tuhan. Engkau akan melesat menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah sekolahmu, di tengah kampusmu, pekerjaanmu, bahkan di marketplace. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, di tahun ini, di tahun amanat agung ini, Engkau akan menyertai kami Tuhan, memampukan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap diutus untuk menyelesaikan amanat agung-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Gereja Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak orang-orang yang merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik, amin. Biar hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bernyanyi, mau menari buat Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Dengan hati yang bersyukur kami mau nyatakan lagi-lagi di hadapan-Mu. Thank you Lord Jesus. Woo! Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
kebaikan Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tanganmu, sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Berikan tepuk tangan sekali lagi, sorak-sorai terbaik bagi Raja. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey. Bersama katakan, come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. come on, say, Lord, you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. hey. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say, people from every nation. Say, People from every nation and tongue, from generation. are you ready? 1, 2, 3. We worship you. Hey, hey. Say, say. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Hey, hey, hey. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Who you are. Oh, 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 Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, say people from every nation. Come on, say. People from every nation and tongue, from generation. Are you ready? 1, 2, 3. We worship you. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. We worship you. Who you are. Hey, we worship you. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, We worship you. Who you are. Everybody say, you are good. Come on, tepuk tangan, come on. Hey, hey. Woo. Hey. Come on, say, you are good all the time, all the time. You are good, say, you are good all the time, all the time. You are good, say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, say you are good. Come on, say you are good all the time. Say all the time, you are good, you are good. Amen. All the time. Come on, say people from every nation. Come on, say. People from every nation and tongue, Say. from generation to generation. Hey. People from every nation and tongue, from generation to generation. Say, we worship you. Say, hey, hey, hey. Hallelujah, hallelujah, we worship you, Are you ready? Hey, everybody, we worship you. hallelujah, hallelujah, We worship you. Who you are, from who you are, from who you are. Hey, you are good. Yang bersedia kebaikan Tuhan sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on.
Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Amin. You are good all the time. Come on. All the time. Mana suara katakan say you are good All the time, all the time. sambil jempol menetas yuk. Come on. Say you are good. All the time, all the time. You are good, you are good. All the time, all the time. Come on, angkat jempol lu. Katakan come on. You are good all the time. All the time, you are good, Say you are good. All the time, all the time. Say people from every nation. Come on. People from every nation and tongue. Say From generation to generation. people from every nation and tongue. From generation to generation. Say we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hey, everybody. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Who you are. Who you are. From who you are. Who you are. Everybody say you are good. Percaya Tuhan baik lagi juga tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Bolehkah saudara yang percaya boleh katakan Tuhan baik? Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Buat saya, buat kamu semua. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan semua diberkati, amin. Amin. Baik saudara, di minggu ketiga katakan memberikan persembahan diakonia. Sebelum itu kami silakan tim misi untuk menyampaikan presentasi yang ada. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini adalah minggu ketiga yang merupakan kesempatan kita semua bersama-sama untuk menabur dalam bentuk diakonia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, seluruh penyaluran dana misi diakonia ini dilakukan selaras dengan visi gereja dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui pelayanan diakonia, gereja menghadirkan Injil bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan kasih yang nyata. Kiranya setiap persembahan yang disalurkan menjadi sarana kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita ambil bagian untuk taat dengan membawa kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Berikut anggaran penerimaan dan pengeluaran bulan Januari 2026. Dengan total penerimaan 151.690 sekian, total pengeluaran bantuan sosial jemaat 86.259 sekian, kegiatan misi 31.233 sekian, bantuan biaya pendidikan jemaat 5.707.500, Raising the Standard 1.800.000, dengan total pengeluaran 124.999 sekian. Telah terlaksana kegiatan misi Januari 2026 dengan untuk bidang misi edukasi. Pada bulan Januari, kegiatan ibadah rohani Kristen diadakan sebanyak 22 sesi untuk 7 sekolah di Pademangan, Kemayoran, dan sekitarnya. Walaupun terkendala banjir, sekolah tetap meminta pelayanan misi edukasi by Zoom. Pada bulan berjalan ini kita akan melayani 8 sekolah negeri dengan bergabungnya SMP Negeri 55 sejak awal bulan. Dan 2 sekolah swasta yaitu Singa School untuk acara Chinese New Year. Dan sekolah Kristen Anglo untuk retreat kelas 4 sampai dengan 6. Kami terbuka untuk jemaat yang ingin ikut melayani reguler dan non-reguler. Untuk bidang misi sosial dan kesehatan telah terlaksana. Kami mewakili Bapak Ibu kunjungan untuk rumah singgah kanker anak Respect Peduli dengan menyatakan kasih Kristus melalui penghiburan, kepedulian dan penyaluran kebutuhan pangan bagi anak-anak dan keluarga di sana. Mewakili Bapak Ibu, kunjungan kami juga mengunjungi
ke Rutan Cipinang, Divisi Narkotika. Kita percaya bahwa setiap pribadi berharga di mata Tuhan dan berhak menerima perhatian, pengharapan, serta kasih. Dan kehadiran kita di sana menguatkan warga binaan agar tetap memiliki harapan dan semangat menjalani masa pembinaan. Serta terbangun penghiburan, pemulihan, dan perubahan hidup. Serta menjadi kesaksian bahwa kasih Kristus menjangkau setiap orang dimanapun mereka berada. Kunjungan Panti Gria Asih, kami hadir untuk membuat mereka tersenyum, tertawa, dan sukacita. Melalui permainan yang berbasis pendidikan, di sana kami bersama-sama berdoa dan memuji nama Tuhan. Sehingga kasih Tuhan dirasakan anak-anak di sana. Kami juga bersama-sama telah berdampak bagi sesama melalui kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia beberapa pekan lalu. Dan kita juga sudah melakukan kegiatan cek kesehatan minggu lalu. Firman Tuhan mengingatkan kita 1 Korintus 6, 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Melalui kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini sebagai bentuk tanggung jawab atas tubuh yang Tuhan percayakan. Adapun agenda-agenda yang akan kita laksanakan adalah kunjungan ke rumah singgah ODGJ di Cisauk, pelayanan kasih masyarakat, marginal lansia mayoritas janda di area Warakas, Jakarta Utara, dan agenda-agenda lainnya. Terima kasih sebelumnya atas kemurahan hati Bapak, Ibu. Sebelum kita memberi, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu hari ini kami boleh ada. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang sudah Tuhan sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang kurang mampu di luar sana. Terima kasih Bapak. Berkati jemaat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu, 22 Februari 2026.受恩典祝福 Blessed by Grace。家庭和睦幸福 Blessed with family unity。祝福之人亦是蒙福之人 Blessed to be a blessing。祝福 the blessing。 Mari bersama kita rayakan Chinese New Year Special Service dengan tema The Blessing yang akan diadakan pada hari Minggu 22 Februari 2026 pukul 7, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat bersama Pastor JJ Simko Putra. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pastor Randy Junaidi. Dengan bintang tamu Putri Ayu. Bertempat di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat.
GBPRJ Menara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simku Putra. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Menara Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Imlek, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, Kul, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Senin dan Selasa, 16 dan 17 Februari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Menara doa 24 jam, tetap aktif seperti biasa. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. From Diagnosis to Recovery, a comprehensive understanding of colorectal cancer. Dari diagnosis hingga pemulihan. Pemahaman komprehensif tentang kanker kolorektal, yaitu kanker yang berkembang di usus besar, kolon, atau rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Akan dibahas secara menyeluruh, mencakup semua aspek penting. Dalam Cancer Ministry, Sabtu, 21 Februari 2026, pukul 10.30. Bersama Dr. Mirna Primasari, spesialis onkologi radiasi, dan Dr. Seno Budi Santoso, spesialis bedah. Disertai kesaksian Ibu Monique Rusli. Bertempat di Integrity Convention Center, Shafir Room, Mall MGK Lantai 9. Kemayoran, Jakarta Pusat. Kasih itu bukan tentang syarat dan bukan tentang sempurna. Kasih itu hadir saat ia lelah. Sehingga ia selalu setia dan tersenyum menemani istrinya yang merupakan cancer warrior. Bagaimana ia bisa mencerminkan kasih sayang dan kesetiaan Tuhan pada istrinya? Ternyata saya belajar dari istri saya. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Buat aku, yang penting dalam hidup ini aku terproses baik menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama saling belajar tentang kasih seorang pastor ini di ibadah WUI PRJ pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 pukul 10 pagi. Dengan tema Unconditional Love bersama Pastor Zivki Priyatana. Dan disertai juga dengan lomba Chongsam. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami percaya Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, kami percaya
tangan-Mu bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Mari dengan iman sama-sama katakan saudara. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Ada kalau kau sepakat saudara, pada angkat tanganmu sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu. Dia baik bagimu, dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Mari sepakat sama-sama katakan. Kami berkata amin Tuhan, tanda kami sepakat atas kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bagi setiap keluarga kami, bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini mari bersama-sama sepakat dengan iman berkatakan lagu ini saudara. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu selamanya. Kebaikan-Nya, anugerah-Nya dilimpahkan selamanya bagimu dan keluarga, anak cucu. Katakan hadirat-Mu setiap kami Tuhan. Hadirat-Nya memenuhi dan tak pernah tinggalkan-Mu, bersama-Mu, di dalam-Mu, Tuhan selalu bersama-Mu. Pagi hari, malam hari, kemanapun Engkau pergi. Saat susah, saat senang, Dia ada bersama-Mu. Dia ada bersama-Mu, Dia ada bersama-Mu, Dia ada bersama-Mu. Mari katakan amin, amin, amin. Kami sepakat katakan pada Engkau Tuhan. Amin, amin, amin.
amin, amin. Kalau sepakat katakan amin pada Tuhan, katakan amin, amin. Amin, amin. Saat susah, saat senang, tetap sepakat sama Tuhan, kami tetap katakan amin. Worship God.
Tuhan setiap kami Tuhan. Biar apapun yang kami alami Tuhan Yesus, kami senantiasa memandang wajah-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Untuk selama-lamanya Tuhan. Seumur hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Ya Rama, ya Shanda, ya Rama, ya Rama, ya Shanda, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebab begitu besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiap kami ku tinggikan Engkau Tuhan segalanya lebih dalam roh dan kebenaran ku tinggikan segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Hanya di dalam roh dan di dalam kebenaran Tuhan kami menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bukan sekali, tapi selama-lamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kami masih bisa menaikkan pujian ini di dalam hadirat-Mu. Sebab firman-Mu Kau ingatkan pagi hari ini kepada hamba-Mu. Di dalam Yohanes 12 ayat 32. Jika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Oleh sebab itu tugas kami sebagai anak-anak-Mu adalah meninggikan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu dengan kami meninggikan nama-Mu, Engkau sendiri yang akan menarik orang-orang datang kepadamu. Pakai kami sebagai perantara-Mu Tuhan, untuk bawa keharuman bagi nama Kristus. Sebab itulah kami ada dan kami masuk di tahun 2026 ini, tahun amanat agung. Bahwa melalui perantaran kehidupan kami tahu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Melalui perantaraan kehidupan kami, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di pagi menjelang siang ini, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan biarlah roh yang memimpin, sehingga jiwa kami, pikiran kami tunduk pada firman, perasaan kami tunduk pada firman, dan tubuh kami dengan segala kehendaknya di jiwa, melakukan kehendak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu,
Dan biar hanya isi hati Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan di pagi menjelang siang ini. Persiapkan hati dari anak-anakmu yang mendengarkan, mereka yang hadir on-site maupun mereka yang hadir secara online. Tuhan, kami tahu kuasa-Mu tidak akan pernah bisa dibatasi oleh perbedaan ruang dan waktu. Siapapun yang mendengar firman ini akan dikuatkan di setiap waktu. Roh Kudus yang manis ambil alih, bebaslah melakukan intervensi-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Thank you so much present worship. Haleluya, shalom. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa, baik, puji Tuhan. Ya, senang deh kalau dengar orang ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Karena kalau pertanyaan yang sama Anda tanyakan ke saya saat ini, Gina apa kabar? Saya akan jawab, puji Tuhan I survive. Puji Tuhan, saya bisa bertahan. Kenapa? Karena buat saya bulan Februari, hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? 15 ya, berarti sudah pertengahan bulan Februari. Buat saya nih 15 Februari rasanya seperti 1 Januari. Jadi saya agak delay merayakan tahun barunya. Kenapa agak delay? Karena di bulan Desember saya tuh tidak merayakan Natal di tempat-tempat yang umum. Saya merayakan Natalnya di rumah duka. Jadi tanggal 24 Desember itu ayah saya berpulang. Setelah 1,5 tahun mama saya berpulang, rupanya ini papa saya memang mengalami beberapa secara kesehatan drop dan juga dia selalu bilang sejak mama nggak ada tuh dia selalu bilang dia pengen segera pulang ke rumah bapak gitu. Jadi Tuhan menjawab doanya di usianya 88 tahun, persis tanggal 24 Desember dipanggil Tuhan. Tapi sebelum proses dipanggil Tuhan kan ada proses rumah sakit dulu ya. Jadi kami merawat di rumah sakit bolak-balik, pulang balik gitu ya. Karena orang tua biasanya kalau dirawat terlalu lama di rumah sakit malah nggak bisa tidur. Jadi setelah pulih pulang, nanti kalau ada anfal lagi kami baru datang ke rumah sakit lagi, ke IGD lagi. Alhasil di tanggal 24 sampai dengan 28 kami merayakan Natalnya di rumah duka. Jadi kami memang keluarganya agak lain ya. Orang kalau merayakannya itu di tempat-tempat yang nyaman, tapi kami merayakannya di rumah duka. Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan kayaknya nggak umum Tuhan, nggak lazim Tuhan untuk merayakan Natal di rumah duka. Tapi Tuhan ingatkan kepada saya, aku juga lahir bukan di tempat yang lazim. Palungan itu bukan tempat yang lazim untuk melahirkan bayi, betul? Ya. Tapi kalau dia sang Raja Damai hadir di Palungan yang tidak lazim buat tempat orang melahirkan, dia juga hadir di rumah duka. Jadi saya mengucap syukur lewat kesesakan, lewat penderitaan, dan juga lewat hal yang gak mudah. Ini dari tadi lagi nahan nangis nih Bapak Ibu, supaya saya jangan memulainya dengan tangisan ya. Tetap nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jadi justru lewat rumah duka dan rumah sakit, itu banyak sekali yang mengatakan aku benar-benar baru ngerti bahwa engkau menyembah Allah yang hidup. Nanti saya akan ceritakan. Setelah selesai kami tuh kecapean satu keluarga karena it's been a month buat kami itu 1 bulan back and forth rumah sakit, lalu kemudian rumah duka, menerima banyak tamu, nggak tidur sampai dengan pemakaman. Jadi di malam tahun baru tuh kami nggak ibadah onsite, kami memutuskan untuk ibadah online karena badan tuh kayaknya bahasa Jermannya tuh retek gitu, kayaknya udah nggak kuat lagi. Jadi kami ibadah secara online, berharap tanggal 1-nya bangunnya agak siang. Lalu tanggal 2, 3, 4 baru berpikir vakansi. Kenapa? Karena vakansinya semua tertunda. Karena ayah saya sakit, lalu kemudian sampai dengan meninggal dunia semuanya tertunda. Semuanya cancel. Supaya keluarga bisa berkumpul. Jadi kami tuh lagi memberi kesenangan pada diri sendiri berkata bahwa udah ya nanti kita pertengahan sampai dengan akhir Januari lah, bahkan kalau bisa agak prolong, agak lama sampai dengan awal Februari baru kita vakansi ya. Nah ternyata seminggu setelah ayah saya meninggal, anak saya yang pertama itu mengalami kejang, keram, awalnya keram, harus bisa bedakan keram sama kejang ya. Kalau keram tuh kayak kesemutan lalu kemudian naik di kakinya di sebelah kiri. Yang dia pikir mungkin karena kecapean, saya juga pikir kecapean sih.
Jadi waktu keramnya tidak tertahankan, memang kami ada pergi ke IGD di rumah sakit terdekat untuk bertanya kenapa kok keramnya nggak balik-balik. Tapi kan posisinya nggak panas badannya dan masih normal gitu ya, cuman berasa sakit di kaki. Lalu kemudian setelah diberikan obat yang tentunya obat pereda nyeri ya, bukan penyelesai masalah tapi pereda nyeri sementara, kami pulang malam itu. Lalu seling 1 malam, besoknya mulai lagi kram yang keramnya terus menerus sampai dengan durasi 10 menit sampai dengan kejang. Jadi kalau kejang tuh semua sudah kaku, tangan sudah terlipat, kaki terlipat, giginya mengunci. Matanya naik ke atas dan agak putih, udah napasnya pendek-pendek. Nah itu terjadi 65 kali 1 hari. Berapa kali? 65 kali 1 hari. Jadi akhirnya anak saya dirawat di rumah sakit, singkat cerita di MRI, kenapa dasar kejangnya di kaki tidak ditemukan sampai dengan kami harus pindah ke rumah sakit kedua, tidak ditemukan MRI berikutnya sampai dokternya bilang ini pasti HNP, ini pasti syaraf kejepit. Karena nggak mungkin dari kram itu sampai dengan kejang, berarti bukan di kaki, berarti di belakang pinggang. Dilakukanlah MRI untuk lumbar. Ya. Dan tidak ditemukan saat itu di lumbar. Lalu kemudian dokter menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan secara biologis tidak sepadan dengan teriakan dan kesakitannya. Jadi ibu tolong bawa anak ibu ke psikiater, ketemu dengan psikolog. Wah, saya terpukul berat itu Bapak Ibu. Jadi nggak diobatin dong. Berarti anak saya harus ke psikolog. Apakah anak saya ini mengada-ada atau bagaimana? Akhirnya dimintalah satu tim yang namanya pain team. Saya baru tahu ada pain team, tim yang untuk mengatasi kesakitan. Itu ada dokter anestesi di sana beserta timnya kurang lebih 8 orang. Mereka memeriksa Melisa anak saya dan memberikan MP. Jadi anak saya tuh pasien MP, Anda yang dokter Anda tahu, anak saya tuh diberikan morfin selama 8 hari continuously. Jadi dia tuh tidak sakit tapi tidur dan fly. Kalau dia bangun dan sadar, dia akan sakit dan kejang lagi. Orang itu kalau sudah dikasih morfin 8 malam, sudah pasti konstipasi, jadi nggak bisa ke toilet, mohon maaf, selama 7 hari. Lalu kemudian yang kedua, dia throw up, dia muntah karena memang obatnya begitu keras, akhirnya kena ke lambung. Dikontrol lah sehingga dari continuous alat itu sampai akhirnya on demand. Jadi kalau Melisa merasa sakit, Melisa baru pencet, alatnya ada pencetannya. Kalau level of pain-nya 0 sampai 5 dia nggak akan pencet. Paling cuma kejang-kejang sama teriak-teriak aja. Tapi kalau dia sudah naik level 6, 7, 8, 9, 10, stay, level 10 dia harus pencet. Jadi morfinnya on demand masuk ke badannya. Nggak mudah buat kami, sampai akhirnya dokter menganalisa pencetannya, jumlah pencetannya itu apakah masih dengan kesadaran penuh. Jadi maksudnya dengan kata lain anak saya nggak gila gitu ya. Masih dengan kesadaran penuh, dikontrol semua masih dengan kesadaran penuh, jadi kami tidak diminta untuk ke psikiater. Tapi gak heran sudah di MRI gak ketemu apa ini penyebabnya. Nah alhasil setelah dilihat betul-betul sakitnya tidak dibuat-buat karena sakitnya memang sudah sampai gemeter sampai mengunci lidahnya. Jadi kami berikan sesuatu yang soft supaya pada saat dia mengunci dia tidak menggigit lidahnya. Setiap kali dokter bilang, ibu ketika ada serangan, Anfal rekam. Anda bayangin gak sih seorang ibu yang bapaknya baru meninggal, baru melihat keadaan yang 1 minggu lalu traumanya aja belum hilang. Sekarang saya melihat anak saya lagi di bed, lalu ketika dia sedang Anfal, dokter minta saya rekam. Ngebayang gak sih saya kayak content creator? Harus ngerekam, di saat saya kuat, Melisa kuat harus merekam. Karena rekaman itu akan masuk ke 8 dokter yang gak ada saat itu ketika kejang itu terjadi. Jadi mereka menganalisa. Nah singkat cerita akhirnya diperiksa karena bingung sudah di MRI gak ketemu apapun. Ditemukanlah ternyata Melisa hyperthyroid disertai dengan low vitamin D, makanya vitamin D nggak boleh rendah ya. Lalu kemudian mineralnya turun semua di dalam tubuhnya karena elektrolitnya semua rendah, terjadilah kejang. Jadi kami di-refer ke dokter endokrin, lalu kemudian diperiksa karena sakit yang seperti itu umumnya autoimun Hashimoto lupus. Doa nih sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau tadi pagi saya ngomong gini penuh dengan air mata, sekarang di ibadah kedua udah rada kuat. Diperiksa puji Tuhan ternyata kalau dari hyperthyroid dengan kombinasi itu 85% autoimun.
yang nanti akan leading kepada Hashimoto dan kemudian lupus, tergantung jenisnya. Makanya diperiksa ANA profilnya. Jadi ngerti karena saya jadi mempelajari hal itu. 8 malam gak tidur untuk mempelajari sebetulnya ada apa. Lalu kemudian ketika diperiksa 85% pasti Hashimoto atau lupus. Tapi ternyata begitu diperiksa Melisa masuk yang 15%. Jadi Melisa itu tidak autoimun dan Melisa hanya hypertiroid yang harus diperbaiki dari metabolismenya dengan cara nutrisi yang baik. Dan untuk itu kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau orang bilang 15% itu chance-nya kecil, kalau saya bilang itu mujizat yang kami terima dari Tuhan. Ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan, pada saat itu terjadi, Melisa itu kan kejang dan teriak ya. Dan perpindahan rumah sakit ke rumah sakit lain itu kan harus dengan ambulans, nggak boleh goyang, sedangkan di mobil sudah pasti goyang. Ya, jadi posisi itu teriak-teriak, lalu kemudian saya bilang sama Melisa, Melisa, kamu akan teriak, kamu akan kecapean, teriakan yang sama, kamu menjerit kesakitan, balik sayang, balik. Teriakan yang sama kamu pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pada saat dia sakit dia bilang, Yesus engkau baik, engkau dahsyat Tuhan, engkau ajaib, terima kasih Tuhan aku sanggup, Lisa kuat, Lisa anak Tuhan. Itu ya, ini aja saya kalau lagi cerita masih gak mudah melihat itu. Karena minggu lalu di dalam ambulans yang sama kan ayah saya yang berbaring. Jadi gak mudah. Tapi di situ saya belajar ketika mulut kita itu isinya adalah mengeluh-elukan Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan di bumi. Dan dia akan menarik orang-orang datang kepadanya. Gimana gak menarik orang-orang datang kepadanya? Susternya, supirnya, brudernya, dan orang-orang di IGD bilang, saya baru sekali melihat orang di IGD sakitnya seperti ini. Pasien MP itu berarti sakitnya udah above level. Kalau enggak mungkin dikasih morfin. Baru kali ini dia lihat orang yang sakit kolik sedemikian rupa yang keluar dari mulutnya adalah praise and worship. Sampai sebentar orang di sebelahnya bilang, ibu gerejanya di mana sih bu? Sampai dalam kesakitan aja tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Dinaikkan ke lantai 5 setelah pemeriksaan, lantai 5 dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, lantai 5 bentuknya jadi KKR semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa saya mau saksikan ini? Ini jangan main-main loh. The year of the Great Commissions. Tahun amanat agung artinya lewat kehidupan Anda dan saya di segala masa kehidupan tetap harus meninggikan nama Tuhan. Masih ingat tadi? Yohanes 12 ayat 32 dipegang dihafalin. Aku hanya besar jika aku ditinggikan dari bumi. Yang ninggikan dari bumi sudah pasti bukan malaikat. Betul? Yang ninggikan dari bumi sudah pasti Anda sama saya yang tinggal di bumi. Ketika kita meninggikan nama Tuhan, aku hanya besar akan menarik orang-orang datang kepadaku. Itu amanat agung. Orang-orang tuh gak bisa datang kepada kehidupanmu. Orang-orang tuh datang kepada Tuhan melewat perantara kehidupanmu. Nah perantara itu bisa jadi Anda teriak kesakitan. Bisa jadi Anda teriak tetap memuji Tuhan di dalam kesakitan. Hidup adalah pilihan, mau pilih yang mana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tahun amanat agung siap-siap ya. Siap-siap jadi berkat buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah oleh sebab itu saya mau mengucapkan selamat tahun baru di tanggal 15 Februari. Dan saya mau mengucapkan juga selamat menikmati dan menyelesaikan tahun amanat agung. Multimedia boleh tolong ditampilkan ya. Jadi hari ini kita mau sedikit membedah tentang amanat agung. Saya tahu di awal tahun Anda sudah dibedah juga tentang ayat ini. Tapi ketika saya mengalami peristiwa tersebut yang gak mudah buat saya tuh jadi dididik dan diajar Tuhan sekali lagi. Hari ini tanggal berapa? 15. Ada 3 ibadah yang saya layani. Jadi kalau 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 3 berapa coba? Coba bilang kanan kiri udah sarapan belum sih? 15 bagi 3 berapa? 5. Jadi dalam 3 ibadah masing-masing ada 5 tahap di ibadah 1. AA itu amanat agung. 5 tahap amanat agung sudah saya sampaikan di ibadah 1 di jam 7. Di ibadah 2 adalah 5 gerak amanat agung. Nanti di ibadah 3 5 aspek amanat agung. Sehingga kita ini dibekali, diperlengkapi supaya kita kuat dalam menjalankan serta menyelesaikan tahun amanat agung. Amin. Buat saya sebelum masuk 2026 saya sudah mengalami turbulensi.
Kalau Anda naik pesawat, ada turbulensi, Anda harus pakai seat belt, betul? Anda harus buckle up. Sebelah kiri ada tali, sebelah kanan ada tali. Harus dikunci dia, harus buckle up. Bunyinya gitu. Baru Anda aman ketika ada turbulensi. Nah, saya masuk 2026 dengan turbulensi kehidupan di ayah saya. Masuk di 2026 awal tahun dengan turbulensi kehidupan anak saya. Yang bikin saya kuat cuman buckle up Bapak Ibu. Di ban sebelah kiri, doa, pujian, penyembahan. Di ban sebelah kanan, firman Tuhan. Udah itu aja sih. Kalau nggak ada itu saya nggak kuat. Kalau Anda cuman punya firman, Anda cuman punya doa, pujian, penyembahan, Anda juga nggak kuat. Anda harus buckle up, kunci dia. Dalam doa, pujian, dan penyembahan Anda memperkatakan firman, maka mujizat akan terjadi. Amin. Ya. Oleh sebab itu ingat-ingat, tahun ini nggak mudah, tetapi saya mau mundur sedikit. Kalau Anda datang ibadah di CK7, itu pasti Anda memperkatakan Pentakosta ketiga, betul? Ya. Yang kedua, Anda pasti memperkatakan Mazmur 91. Yang ketiga, Anda pasti memperkatakan ini sekarang tahun apa, betul ya? Jadi kalau Anda tidak telat datangnya, Anda pasti sudah hafal apa itu isi Pentakosta ketiga. Di dalam poin-poin yang dikasih dalam bentuk slide, itu Anda tahu ada poin keempat, bahwa Pentakosta ketiga lahir di mana? Di Indonesia. Lalu kemudian gimana cara ke bangsa-bangsanya? Bergerak. Makanya kita mau belajar di ibadah yang kedua 5 gerak, karena Pentakosta ketiga lahirnya di Indonesia, bergeraknya ke bangsa-bangsa dari timur ke barat, bukan dari barat ke timur. Sampai sini dapat dipahami? Mungkin kita sering memperkatakannya, namun kita belum sadar apa sih maksudnya bergerak. Jadi saya mau flashback sedikit untuk ibadah kedua. Tadi yang pertama itu 5 tahapnya apa aja, Jina? 5 tahapnya pasti kalau kita berbicara amanat agung, hidup kita pasti berbuah, amin. Tetapi sebelum berbuah, pasti hidup kita harus berbunga dulu. Berbunga tuh artinya kita membawa keharuman bagi nama Kristus. Sebelum dia berbunga, pasti harus tumbuh dulu. Mana bisa dia berbunga kalau dia nggak tumbuh? Apakah kita sudah bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus lewat segala peristiwa yang kita hadapi? Lalu kemudian sebelum bertumbuh pasti dia akan berakar dulu. Semua pohon yang gak tumbuh ke atas pasti dia nomor 1 tumbuhnya ke bawah dulu. Dan ternyata saya menemukan kunciannya. Entry point-nya, jalur masuknya. Gak mungkin berbuah kalau gak ada jalur masuk ini. Gak mungkin berbunga kalau gak ada jalur masuk ini. Gak mungkin bertumbuh dan berakar kalau gak ada jalur masuk ini. Jalur masuknya namanya bertahan. Jadi jangan pernah berpikir Anda berbuah kalau dikit-dikit aja Anda sudah terlalu berdrama untuk bertahan dalam kehidupan. Sebab kehidupan orang Kristen isinya adalah ujian lepas ujian. Kenapa ujian lepas ujian? Ketika kita diuji dan kita tahan uji, karena kita bertahan, gak usah ngomongin yang berbuah dulu, bertahan dulu entry point. Kalau entry point Anda beres, Anda akan beres ke selanjutnya. Maka Anda akan beroleh mahkota kehidupan, amin. Saya gak bahas semua, Anda harus dengar di ibadah 1, nanti gak keburu untuk message ibadah 2. Ibadah 1, 2, 3 message-nya beda, memperlengkapi Anda. Nah di ibadah yang pertama tadi, Anda harus bisa bertahan. Ternyata kita terlalu sering bicara bertumbuh dan berbuah, kita mengabaikan bertahan. Sehingga boro-boro kita bisa naik level. Kita itu dalam kehidupan kekristenan, Anda buat apa sih ibadah? Saya mau tanya, pasti pengen masuk surga kan? Buat apa sih Anda tidak melakukan dosa sementara orang-orang lain bebas tuh hidup sembarangan? Kenapa Anda jaga hidup Anda sedemikian rupa? Ada yang gak percaya Tuhan, Anda percaya Tuhan. Kenapa? Karena Anda tahu hidup di dunia sementara. Anda tahu bahwa segini perjuanganku adalah untuk aku masuk surga. Sepakat gak? Buat apa kita beribadah sih kalau kita gak masuk surga, betul? Nah masuk surga itu Anda harus punya mahkota kehidupan. Kalau gak punya mahkota kehidupan, Anda gak bisa masuk surga. Nah sekarang kita baca sama-sama ayatnya supaya kita ngerti. Makanya disuruh berbahagia, aneh ya. Masa sih kalau bertahan itu berbahagialah? Ini ayatnya bukan kata Jina. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Berbahagialah.
Orang yang bertahan, entry point dia. Dalam apa? Kirain dalam sukacita, kirain dalam berkat. Enggak, dalam pencobaan. Sebab 3, 2, 1, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Coba turunkan tangan ke sebelahnya, bertahan ya. Jangan cengeng jadi orang Kristen ya. Siap-siap ujian, amin. Karena hanya dengan ujianlah kita bisa naik kelas. Ya. Nah jadi tadi udah bahas sampai 5, sampai dengan berbuah. Ayat-ayatnya kayaknya di ibadah 2 Anda foto aja, nanti Anda baca sendiri di rumah. Karena bukan ini yang saya mau sampaikan. Tapi saya mau sampaikan orang yang sudah pernah mengalami turbulensi kehidupan, badai kehidupan, saya percaya orang itu jauh lebih kuat daripada orang yang belum pernah mengalami badai. Amin. Saya tuh melihat level kerohanian saya justru jadi naik ketika saya harus mengalami 2 turbulensi besar di sebelum tahun dan di awal tahun. Saya tidak mengatakan bahwa saya orang yang lebih baik, tidak. Tapi saya jadi ngerti loh, oh ternyata pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu kata terjemahan baru, TB. Tapi kalau Anda baca BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari, bahwa pencobaan yang kita hadapi adalah untuk bukan jalan keluar, untuk membuat kita jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau kita mau jadi lebih kuat dari sebelumnya, maka Anda harus dilatih jangan cuma kena gerimis. Anda harus dilatih sampai kena badai. Karena itu saya buat quote ini. Saya orangnya demen buat quote. Karena kalau dibuat quote tuh kayaknya lebih cepat gitu ngertinya. Kita baca dengan keras ya. 3, 2, 1. Mereka yang sudah pernah merasakan terhantam badai, pasti gak akan berdrama deh ketika terciprat sama gerimis. Karena sistem imun dalam kehidupannya, nyanya kecil ya, sudah ditumbuhkan menjadi sistem iman dalam kebenarannya, nyanya besar. Jadi tadinya nih kita selalu berdrama untuk hal-hal yang kenapa sih kok orang ngomongin saya, orang ngomongin Anda aja berdrama. Ya biarin, berarti Anda berdampak bagi hidupnya. Kenapa sih kok dia ngomongin sayangnya di belakang, gitu aja berdrama. Ya jelas dia di belakang karena Anda leadernya di depan. Orang yang suka ngomongin orang lain di belakang, disitulah tempatnya. Saya merasa disudutkan, bagus. Karena ketika Anda disudutkan, Anda punya perspektif yang luas untuk melihat kehidupan. Kalau Anda dari sini cuma bisa lihat ini peripheral mata saya nggak kelihatan, jemaat yang di sini harus nengok begini Bapak Ibu baru bisa kelihatan. Tapi kalau di sudut sana itu kena semua perspektifnya. Bersyukur sama Tuhan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya. Ini saya buat karena saya baru ngerti, oh ternyata yang Tuhan mau adalah iman kita bertumbuh dalam kebenarannya. Ada gak sih Jina ayatnya? Alkitabiah gak sih? Atau ini hanya cerita hidup Jina? Alkitabiah Bapak Ibu, saya gak berani sharing yang bukan biblical. Saya pindahin ya, tadi saya bicara bertahan, saya lengkapin. Bertahan, berakar, sekarang bertumbuh. Di mana ada ayat yang menyatakan bahwa kita bertumbuhnya dalam kebenarannya, nya besar. Kalau kita punya imun sistem, itu kehidupan kita. Tapi kalau iman sistem itu atas kebenarannya. Kita baca sama-sama ya ayatnya satu aja. Di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-11 terlihat ya. Dengan keras 3, 2, 1. Sebab seperti bumi apa katanya? Terus? Demikian Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua. Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran, bukan menumbuhkan keluhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, berhenti berkeluh kesah, mulai mengeluh-elukan nama Tuhan. Sebab dengan cara engkau mengeluh-elukan nama Tuhan, engkau mengucap syukur atas apapun yang terjadi, mujizat terjadi. Bapak Ibu masih ingat 5 roti dan 2 ikan? Itu kan kisah anak sekolah minggu yang mungkin kita jarang baca kembali ya, karena kita sudah tahu. 5 roti 2 ikan bisa berhasil ngasih makan berapa orang? 5.000. Lalu kemudian sisanya berapa? 12 bakul. Itu karena gak ada orang Manado sama gak ada orang Batak. Saya orang Manado ya. Kalau ada orang Manado gak ada sisanya karena babungkus semua ya. Jadi itu sisa 12 bakul. Kapan terjadi mujizatnya? Banyak orang berkata mujizat terjadi pada saat murid-muridnya membagikan.
Dibagiin gak habis-habis, saking gak habis-habis sampai nyisa tuh 12 bakul. No. Mujizat tidak terjadi pada saat muridnya membagi-bagikan. Mujizat terjadi pada saat Tuhan Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan, menengadah ke atas. Lalu mengucap syukur atasnya, masih ingat ayatnya? Dan minta muridnya membagikan, detik itu mujizat terjadi. Jadi kalau Anda mau lihat mujizat di tahun Amanat Agung, bawa persoalan hidupmu, angkat. Aku mengucap syukur Tuhan ketika engkau memanggil ayahku. Aku mengucap syukur Tuhan ketika Melisa harus mengalami hal ini. Aku bawa Tuhan dan aku mengucap syukur atasnya. Aku percaya mujizat masih ada. Jadi mulut tuh gak sempat berkeluh kesah. Ketika mulut mengeluh-elukan Tuhan dari bumi, apabila aku meninggikan Tuhan dari bumi, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Disitulah terjadi Amanat Agung. Nah sekarang kita mulai masuk di dalam kegerakannya ya. Tapi saya mau tanya dulu ke Anda, masih di header yang pertama masih urusan jam 7. Jadi saya kasih landasan untuk Anda take off ya. 5 tahap AA ini, coba deh refleksi diri. Di tahap mana sih Anda saat ini 15 Februari? Dan apakah pergerakannya signifikan nggak? Yang saya takutkan, udah lama jadi orang Kristen, tidak pernah berbuah, simply karena sulit bertahan. Tapi berharap ada pertumbuhan di dalam Kristus. Tapi berharap ada pertumbuhan dalam jumlah jemaat di gereja. Tapi gak pernah tahan sama urusan gerimis aja, udah drama berseri-seri. Jadilah orang Kristen yang kuat, amin. Ketika Anda tidak berdrama berseri-seri, saya percaya Anda akan bisa melihat pergerakan di dalam Amanat Agung. Nah sekarang baru kita bicara pergerakannya ya. Kalau bicara pergerakannya, kata kerjanya dari Amanat Agung, ayatnya itu isinya kata kerja semua Bapak Ibu. Ini ditempel dalam bahasa Indonesia, itu ditempel dalam bahasa Inggris. Ada 5 gerak Amanat Agung yang saya sudah berikan warna biru. Yang pertama pergilah, yang kedua jadikanlah, yang ketiga baptislah, yang keempat ajarlah, yang kelima ketahuilah. Jadi ada 5 gerak Amanat Agung. Dan 5 gerak Amanat Agung ini adalah kata kerja. Saya tulis di kiri bawah. Kata kerja adalah jenis kata yang menggambarkan kegerakan berupa tindakan nyata. Jadi ini ayat jangan dihafalin Bapak Ibu. Ini ayat harus ada kegerakan tindakan nyatanya. Baru Amanat Agung tersebut terselesaikan lewat kehidupan kita. Ada amin? Dapat dipahami? Oke. Oleh sebab itu kita mau masuk satu-satu. Ini slide-nya akan sama, saya izin mempretelinya dengan warna berbeda di setiap kata aktifnya. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama, 3, 2, 1. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu kemudian, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada, yang pertama ya. Kata pergilah, saya nggak mau bahas dari bahasa aslinya itu, pelafalannya seperti apa, itu nanti di dalam pendalaman Alkitab. Tetapi kalau Anda lihat harafiah dari bahasa aslinya, dia punya makna, pergilah itu bukan berarti Anda main pergi aja dari kehidupan, bukan. Arti kata pergilah adalah Anda tolong mengurus kehidupanmu dan jadi teladan. Yang suka salah kaprah adalah ketika ada kata pergilah, ini buat pendeta. Saya mah businesswoman, jadi pendeta-pendeta aja yang lakukan misi. Kalau saya mah gak usah, yang pergi itu adalah para pendeta, salah. Yang pergi adalah kita semua mengurusi kehidupan kita dan di dalam mengurusnya kita jadi teladan, amin. Makanya nomor 1 bisa ngurus diri dulu, jangan coba-coba ngurusin gereja, ngurusin orang lain ya, kalau ngurus diri aja belum benar. Dan gak semua orang harus jadi pendeta, kalau bukan panggilan gak usah. Tapi kalau panggilan, genapi itu. Anak saya mengalami hal itu kemarin, saya cerita kepada Anda, saya tuh tanya sama Tuhan, kenapa kok Melisa belum pernah ada kejang sebelum dari bayi gak pernah kejang.
Tiba-tiba kejang 65 kali. Tuhan, aku tahu sudah menemukan bahwa anak saya bukan HNP, bukan juga ada sesuatu di kakinya, sudah ketemu, oke. Dan juga tidak autoimun, terima kasih Tuhan. Tapi kenapa hal ini harus terjadi? Tunjukkan saya konfirmasimu Tuhan. Saya jaga dia 8 malam, saya jaga dia 6 malam, 2 malamnya adiknya yang jaga. Karena saya udah gak tidur 8 malam tuh udah gak aware, saya udah jelek sekali awarenessnya karena udah kecapean. Suami saya bilang gantian. Anak saya tuh tidur malam pada saat dia di morfin, dia lakukan ini. Kayak bayi sedang nyusu. Tidak berhenti. Lalu kemudian di situ Tuhan mengingatkan ketika dia kecil, saya dan suami itu, anak saya waktu lahir di 24 jam pertama kakinya agak bengkok. Lalu kemudian dokter anaknya memanggil kami untuk dioperasi. Di situ saya ada berlutut sama suami saya, nangis sama Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Pakai dia bebas Tuhan, terserah Tuhan, anak ini milik-Mu. Sekarang usia 24, I lupa. Diingetin lagi nasarnya sama Tuhan. Begitu diingetin, saya minta tanda. Saya baru ingat ada nasar itu waktu dia baru lahir. Lalu kemudian saya minta ampun sama Tuhan, saya cerita sama suami saya belum cerita sama anaknya. Karena anaknya kan masih dalam keadaan gak sadar. Saya cerita sama adiknya, tolong besok gantiin mama, jangan-jangan mama halusinasi kecapean 6 malam gak tidur. Kamu yang gantian jagain Cici, lalu kamu lihat Cici itu kira-kira ngigonya seperti apa, ada ngigo enggak? Iya emang ngigo ya, kalau mama sih lihat dia ngigo, tapi mungkin mama juga kecapean, coba kamu. Dan dia bilang, mama direkam, Cici kayak baby mah. Direkam lagi dikirim ke saya malam itu. Cuman gak berani nyalain lampu, takut Cici bangun katanya. Tapi Cici sepanjang malam melakukan hal itu. Di situ saya nangis. Di situ saya bilang, 24 tahun kemudian saya baru ingat nazar itu. Nazar tuh harus dibayar ya Bapak Ibu, jangan berhutang. Lalu saya pelan-pelan bicara sama anak saya nangis. Mama, sebetulnya dia keluar dari pekerjaannya bulan lalu. Aku keluar dari pekerjaan yang sekarang itu bukan karena mau cari pengalaman yang baru. Aku sedang bergumul karena aku mau menyerahkan diri full time sebagai hamba Allah. Aduh, saya bilang Tuhan, kalau saya yang paksa anak saya nggak make sense, betul? Tapi kalau dia sedang bergumul lalu kemudian dia menghadapi badainya sendiri dan saya di-remind sama Tuhan, itu sih pasti dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu segala sesuatu yang terjadi mendatangkan kebaikan. Jadi saya bilang sama Melisa harus benar kalau jadi hamba Tuhan. Sekolah Alkitab, berikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan sisa gak dipakai di dunia baru jadi hamba Tuhan. Karena yang begitu suka banyak. Tapi kamu justru udah sekolah ke luar negeri, harus tambahkan lagi kapasitasmu. Harus jadi hamba Tuhan yang terbaik. Harus ngerti isi hati Tuhan. Harus sekolah Alkitab buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kuserahkanlah anakku, biarlah dia jadi milik Tuhan. Dan ternyata baru ngerti, anak tahu kalau mau jadi hamba Tuhan harus punya cerita pribadi dulu. Nanti kalau dia kesaksian gimana? Kenapa jadi hamba Tuhan disuruh mama? Gak bisa, dia harus punya kisah dalam kehidupannya. Dan kisah itu terjadi kesembuhan total. Hari ini saya bersaksi di mimbar yang kudus. Kesembuhan total Melisa terima sejak Melisa membayar nazarnya, sejak saya membayar nazarnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Jadi artinya pergilah, kalau Anda gak terpanggil jadi pendeta, gak usah jadi pendeta, tapi Anda tetap jadi bisnismen, urusin bisnismu dengan baik dan jadi teladan di sana. Kalau Anda jadi ibu rumah tangga sebagai panggilan hidupmu, tolong dong urusin caramu mendidik anak, caramu mengurus rumah, sehingga engkau jadi teladan, ibu rumah tangga yang jadi teladan. Apapun profesimu, tolong urusi dirimu. Itu artinya pergilah. Makanya saya sematkan kata-kata di bawah, di kiri bawah, kita baca ya. Hurufnya cuma beda satu. Kiri bawah, 3, 2, 1. Lewat mengurus kehidupan, Tuhan mengutus untuk ambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Amin. Ya, persiapkan dirimu. Itu adalah gerak amanat agung yang ke-1. Sekarang gerak yang kedua, saya izin sematkan lagi di bawahnya supaya Anda belajarnya gampang. Nanti ini akan masuk juga di dalam catatan khotbah sehingga Anda bisa memilikinya. Pun Anda mau ambil presentationnya, I'm okay. Bagikan lagi. Kenapa? Karena ini tahun amanat agung. Ya.
Waktu ada kata jadikanlah, dengar dengan baik, kata jadi mendahului jadikan. Anda duluan dong jadi murid. Anda duluan dong ikut kul. Anda duluan dong dimuridkan. Baru Anda bisa bergerak, jadikanlah semua bangsa muridmu. Mana bisa jadikan semua bangsa muridnya Tuhan? Orang Anda sendiri aja bukan murid. Anda aja gak mau dimuridkan. Merasa bahwa spending hari yang berbeda di luar hari Minggu adalah sebuah tekanan. Padahal justru dengan Anda ikut kul, Anda ikut komunitas, Anda tunduk pada pemuritan. Disciple, murid, itu ada kata disiplin di dalamnya. Anda dulu disiplin dimuridkan, baru Anda mendisiplinkan orang lain untuk masuk dalam pemuritan. Yang belum ikut di dalam kul, please selalu tersedia informasi di sana. Anda yang bertanya, bahkan Anda bisa bertanya langsung kepada mereka yang sudah aktif di kul. Yang sudah aktif di kul dengan hormat berdiri. 3, 2, 1. Saya mau melihat Anda yang aktif di kul, balik badan ke belakang, lihat jemaat dadah-dadah ya. Bilang nanti hubungi saya untuk bisa mendaftarkan diri. Silakan duduk kembali. Nah, Yohanes 15 ayat 8 saya sematkan lagi di kiri. Kenapa saya harus sematkan kecil-kecil sih? Supaya Anda tahu semuanya biblical. Karena Bapa itu disenangkan untuk Anda bisa mendapatkan berbuah. Nggak bisa kalau Anda nggak jadi murid. Ini bukan teori saya, bukan. Ini firman Tuhan. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 8. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu, ini kan yang kita mau di dalam tahun amanat agung. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah, makanya kalau mau jadikan semua bangsa muridnya Tuhan, Anda dululah pertama harus dimuridkan. Itu adalah gerak yang kedua. Next level, sekarang kita masuk ke gerak yang ketiga. Di gerak yang ketiga adalah membahas kata baptis. Makanya kalau membahas kata baptis, saya akan referensikan Anda ke Markus 16 ayat 16. Saya taruh lagi di kiri bawah, walaupun kecil terbaca ya. 3, 2, 1. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan, bagaimana mereka bisa percaya Yesus kalau tidak ada yang mengatakannya? Bagaimana mereka bisa mendengar, menyatakan bahwa mereka itu mendengar tentang Yesus kalau Anda tidak melakukan amanat agung? Nah, oleh sebab itu saya mau sentuh sedikit arti kata awalnya, menggunakan kata baptiso. Anda tahu kata baptiso itu awalnya dari Yunani kuno. Ada seorang dokter namanya Nikolas. Dokter ini mengobati pasiennya nih nggak sembuh-sembuh. Zaman dulu mah nggak ada farmasi, Bapak Ibu. Gimana caranya? Pasti pakai tabib-tabib, lalu kemudian pakai ingredients yang ada dari bumi, kan gitu ya. Ini kok nggak sembuh-sembuh? Ternyata yang harus dilakukan adalah menambahkan microbiome. Microbiome itu adalah bakteri baik dalam tubuh. Supaya bakteri baiknya jadi army of God, memerangi bakteri jahatnya, auto sembuh tanpa obat. Itu maksudnya. Gimana caranya? Dia lakukan fermentasi. Fermentasinya dia ambil ketimun. Ketimun itu dia rendam di air sampai tertutup ketimunnya, jadilah acar. Jadi kalau Anda browsing, baptiso itu apa sih? Acar. Baptiso dari bahasa Yunani aslinya, acar Bapak Ibu. Tapi acar yang terendam. Bukan terpercik ya. Bukan tersentuh air ya. Terendam. Dia akan terjadi transformasi microbiome, Anda makannya asam dan itu adalah bakteri baik hasil fermentasi setelah 3 hari. Betul? Jadi kalau berbicara baptiso ini bukan Anda kena air, tapi Anda kerendam sepenuhnya. Lalu kemudian Anda bertransformasi bukan jadi buah ketimun biasa, tapi buah ketimun yang memberikan efek baik untuk memulihkan. Makanya orang yang sudah dibaptis pasti akan memulihkan orang lain. Amin, ya. Sampai sini dapat kita pahami. Baru kita masuk ke gerak yang keempat. Ini saya kejar-kejaran sama waktu Bapak Ibu. Sebenarnya pengen banget nih pendalaman Alkitab ya. Yang keempat adalah dari kata ajarlah.
Ajarlah berarti kita menerima ajaran dulu, baru kita memberi pengajaran. Ya kalau nggak melakukan menerima pengajaran nggak punya stok Anda. Anda mau ngajarin apa, orang Anda aja sulit diajar kan gitu. Ingat ya, saya pernah sampaikan orang yang sulit diajar akan ditambahin huruf H sama Tuhan. Dia akan coba tanya kanan kiri mau yang mana? Saya percaya kita mau diajar Tuhan ya. Nah caranya, orang tuh sering bilang, Gina, tapi kan aku gak punya karunia mengajar, aku tuh gak bisa mengajar. Kenapa kita sulit mengajar? Karena sebetulnya kita bukan orang yang belajar. Bapak Ibu kalau Anda terus belajar, ini loading terus masuk, Anda harus bisa mengeluarkannya dalam tindakan nyata, dan tindakan nyatanya itu yang diajarkan ke orang lain. Kalau Anda ngajarin textbook sama ngajarin hafal ayat, itu pasti gak akan hidup Bapak Ibu. Tapi bagaimana ayat itu Anda lakukan dalam tindakan nyata, yang Anda ceritain adalah life experience. Anda kalau nggak piawai mengajar, orang bakalan ngantuk, betul? Gue udah tahu, orang tertulis kok di Alkitab, gue udah pernah baca. Tapi kisah hidupnya itu yang akan membuat orang yang mendengar, oh wow. Jadi yang Anda sharingkan tuh bukan teksnya. Yang Anda sharingkan adalah life experience-nya. Dan Anda punya kisah berharga sama Tuhan ketika mujizat terjadi dalam hidupmu. Siapa yang mau mujizat terjadi dalam hidupmu? Haleluya, mujizat terjadi di dalam tantangan kehidupan. Coba bilang kanan kiri, cintailah tantangan. Cintailah ujian. Kalau enggak bisa naik kelas. Amin. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Jadi saya bikin nih sebelah kiri quote lagi biar Anda bisa langsung nancep. 3, 2, 1. Belajar perintahnya, bukan sekedar janjinya. Maka kapasitas mengajar akan memperlengkapi. Kita itu orang Kristen paling senang ngeklaim janji Tuhan, tidak senang melakukan perintahnya. Tolong digandeng ya, kalau baca Alkitab ada hukum dan perintah, kalau baca Alkitab ada janji. Jangan cuma nyomot bagian janjinya doang, tapi harus melakukan perintahnya. Karena ketika janji Allah itu dinyatakan berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan. Amin ya. Dan sekarang kita masuk yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima masih kelihatan ya, walaupun saya taruhnya agak bawah, itu kata ketahuilah. Dia Allah Immanuel, dia selalu beserta dengan kita. Makanya dalam kehidupan orang Kristen gak ada kebetulan, yang ada adalah penyertaan. Amin. Jika Allah beserta dengan engkau, siapakah yang akan jadi lawanmu? Jadi jangan bilang kebetulan aja saya sehat, kebetulan aja saya bisa lewat masalahnya. Gak ada yang kebetulan, yang ada adalah penyertaan. Nah kata ketahuilah ternyata mengandung 2 kata lain yang aktif, yaitu lihatlah dan dengarlah. Artinya akan banyak kesaksian-kesaksian yang Anda lihat terjadi dalam hidupmu. Akan banyak hal-hal baru yang Anda dengar dari Tuhan untuk Anda bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Siapa yang mau jadi saksi Kristus? Nah lewat kesaksian nyatalah Anda cerita tentang amanat agung. Percayalah sama saya, Anda terlalu membosankan kalau Anda gak punya kisah kehidupan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku punya kisah pertobatan loh. Aku punya kisah ketika Tuhan menolong, kan saya pernah cerita ya, saya pernah di kursi roda. Aku punya kisah itu loh Tuhan, untuk aku ceritakan dalam amanat agung. Kenapa harus ditambahin lagi sama cerita di rumah duka? Kenapa harus ditambahin lagi sama cerita Melisa sampai cek ke Hashimoto dan lupus? Tahu gak Tuhan tuh ngomong apa? Kisahmu tuh harus relevan. Arti kata relevan tuh memberikan jawaban. Kisah lamamu bagus tapi tidak lagi relevan. Yang relevan ini yang akan kupakai di tahun 2026. Jadi Januari I'm gonna loading you a story. Betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu sehingga sepanjang 2026 kau bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan. Jadi menghadapi 2026 ke 2027 aja setahun. Jadi ngerti bagian yang atas, bukan jadi ngeri. Jadi ngerti. Karena pengetahuan yang sudah kita baca firman Tuhan, kita amalkan dalam tindakan nyata, maka kita akan keluar lebih daripada pemenang, jadi victor, pemenang. Tapi kalau semua firman Tuhan yang kita baca kita abaikan, hidup kita bakalan tersesat. Kita nggak jadi victor, kita jadi victim, jadi korban. Jangan sampai tahunnya adalah tahun amanat agung, Anda tidak ikut menyelesaikannya, Anda jadi korbannya.
Simply karena gak kuat bertahan, boro-boro berakar, boro-boro bertumbuh, boro-boro berbunga, apalagi berbuah. Padahal dengan berbuahlah Anda dinobatkan sebagai murid Kristus. Amin. Bisa dilihat rangkaiannya bagaimana Tuhan mempersiapkan tahapan-tahapannya dan kegerakannya. Kita baca ayatnya ya sama-sama ya. Di bagian yang atas saya sudah taruh Ulangan 28 ayatnya yang pertama. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan. Ingat ya tadi ya, ketahuilah itu lihatlah dan dengarlah. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu apa katanya? Oh, naik kelas kita, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jangan coba-coba diabaikan. Percaya sama saya, jadi ngeri banget menjalankan tahun ini. Amsal 10 ayat 17, 3, 2, 1. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Hidup adalah pilihan sih, Anda mau tersesat atau Anda mau Tuhan mengangkat Anda. Hidup adalah pilihan, your life, your choice. Saya memilih yang warna biru. Dan untuk itu biarlah Tuhan berperkara dalam hidupku dan lewat apapun biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga berikan kemuliaan buat Tuhan. Sehingga slide ini menjadi slide yang terakhir. Ini yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini. Dan untuk itu saya minta Anda bangkit berdiri, saya mengundang musik. Dan kita baca dengan keras ayat ini bersama-sama sebagai ayat penutup. Sudah selesai slide-nya, sudah habis. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, 3, 2, 1. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati, tundukkan kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai. Terima kasih Tuhan buat 5 tahap amanat agung dan buat 5 gerak amanat agung. Tuhan, kami belajar banyak di pagi menjelang siang hari ini. Berarti Tuhan sudah bekali kami. Kami tidak lagi lost in translation. Bukan sekedar pindah tahun, pindah tema, tidak berbuat apa-apa. Tapi kami pindah tahun seizin Tuhan. Kami punya tema baru dan kami masuk di dalamnya untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan, hamba berdoa, izinkan anak-anak-Mu yang hadir onsite maupun online untuk kuat bertahan, mampu berakar, bertumbuh dengan sehat, berbunga membawa keharuman dan berbuah lebat. Sehingga mereka boleh dinyatakan sebagai murid-murid Tuhan. Dan mereka dapat mengurus kehidupan mereka dan menjadi teladan. Mereka bisa dimuridkan. Mereka juga bisa mentransformasi kehidupannya, membawa pemulihan bagi orang lain. Dan mereka mau belajar banyak untuk mampu mengajarkan bukan hanya perintah-Mu, tapi juga janji-Mu. Dan jadi saksi, ketahuilah dengan apa yang mereka lihat, dengan apa yang mereka dengar. Mereka bawa hormat kemuliaan buat nama-Mu. Sehingga dari mulut mereka, isinya hanya meninggikan Tuhan. Hamba menutup dengan ayat yang kubuka di awal doa. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, jika aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik orang-orang datang kepadaku. Mari angkat tangan kita sama-sama, naikkan pujian ini. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Tuhan. Yes Lord, kiralah bayasi, karalahu, kiralah bayasi. Melebihi segalanya, lebih dalam. Amin. Yes Lord. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes Lord. Engkau Tuhan.
Biar ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan Yesus untuk seumur hidup kami Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan kami aminkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Evangelis Gina Darmawan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ bersama kami, boleh lambaikan tanganmu. Apakah ada? Jangan malu-malu, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, shalom. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terada depan layar. Baik, ini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memerlukan amplop, boleh lambaikan tangannya, maka para usher akan bantu Bapak Ibu. Jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan, diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami akan tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Ibu Evangelis Gina Darmawan ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berkati untuk keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan di tangan kami Tuhan ada pokok-pokok doa Tuhan dari jemaat-Mu Tuhan, dari kantor doa Tuhan Yesus. Tuhan apa yang menjadi kerinduan umat-Mu Tuhan, kira Kau mau jawab doa-doa mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan melepaskan Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kira Tuhan buat berhasil. Berkati juga anak kami dalam seluruh dunia Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih di pada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Sebagai berkat, mari katakan, amin.